Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam apik, salam data berkualitas. Kembali dengan saya Jalaluddin Murki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Bapak Ibu operator hebat di seluruh Indonesia, khususnya operator PKBM dan SKB, kembali saya ingin mencoba berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola Didapodik 2024. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman dengan judul pertanyaan, bagaimana dengan kelulusan paket A kelas 6 dan paket B kelas 9? Apakah diluluskan dulu atau naik kelas dulu? Ya, Didapodik versi 2024 ini sekarang. Bagaimana caranya? Apakah yang kelas 6 ini diluluskan dulu, lalu nanti kalau melanjutkan di sekolah kita naik ke kelas 7, kalau sudah pasti kalau keluar itu harus diluluskan. Dan juga yang kelas 9, apakah harus dinaikkan ke kelas 10 dulu lalu diluluskan atau seperti apa? Baik, Bapak Ibu operator hebat seluruh Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa konsep dasar PKBM sebagai satuan pendidikan itu adalah satuan pendidikan yang mengelola program dan layanan dari mulai 0 tahun sampai akhir hayat. Ini yang dinamakan dengan pendidikan sepanjang hayat. Yang dikelola oleh PKBM itu adalah dari mulai kelas 0, mulai dari PAUD ya, yang dikelola sebagai program dan layanan PKBM dan SKB. Ada paket A, paket B, paket C. Ini adalah satu kesatuan dalam satuan pendidikan. Artinya ketika peserta didik PAUD yang ada di PKBM itu layak untuk masuk ke kelas 1 paket A, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi lulus ya. Bapak Ibu bisa melakukan registrasi lulus atau langsung dimasukkan ke kelas 1 kalau memang anak tersebut sudah layak masuk di kelas 1 paket A tingkatan 1 kelas 1. Yang kedua, apabila peserta didik Bapak Ibu sudah menyelesaikan paket A di PKBM dan SKB Bapak Ibu, karena PKBM sebagai satuan pendidikan, sebagai satuan pendidikannya itu bukan paket A, bukan paket B, bukan paket C, bukan PAUD, tetapi adalah PKBM sebagai satuan pendidikannya. Lihat NPSN-nya, maka NPSN PKBM itu adalah sebagai satuan pendidikan, bukan per program dan layanan ya. Jadi boleh saja ketika dia tadi usianya PAUD, boleh langsung ke paket A kalau memang dia sudah layak duduk di kelas 1 paket A. Di dalam Dapodiknya tidak perlu Bapak Ibu melakukan lulus dulu. Yang dari paket A kelas 6, begitupun juga sama, Bapak Ibu bisa langsung mapping ke kelas 7 ya, langsung mapping ke kelas 7, dinaikkan kelas ke kelas 7. Atau bisa juga dengan diluluskan dulu, boleh. Nanti kita teknisnya seperti apa dalam pengelolaan rombongan. Yang ketiga, yang paket B dari kelas 9, apakah bisa langsung dinaikkan ke kelas 10 atau harus diluluskan dulu? Itu pun sama. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kelulusan dulu, registrasi meluluskan peserta didik dulu, dan juga bisa langsung memasukkan ke kelas 10. Nanti kita praktekkan ya teknisnya ketika Bapak Ibu melaksanakan program dan layanan dari mulai PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Seperti di video tutorial sebelumnya saya sampaikan, berarti kan paket C-nya nanti akan kena lulus bersama. Nah, ada dua perbedaan pengelolaan rombel untuk menaikkan dari paket A kelas 6 ke paket B, begitupun dari paket B kelas 9 ke kelas 10, antara yang sudah memakai kurikulum merdeka dengan yang belum memakai kurikulum merdeka. Ada dua perbedaan. Ini tentunya akan berbeda ya. Kenapa? Karena kalau yang kurikulum merdeka, otomatis ketika kelas 6 itu naik ke kelas 7, dia harus masuk ke kurikulum merdeka. Kurikulum yang dipilihnya harus kurikulum
Merdeka. Nah, itu tidak bisa langsung memakai menu aksi, ya. Ya, tidak bisa langsung memakai menu aksi kan. Kalau yang K13, Bapak Ibu bisa melakukan langsung seperti ini. Di sini ada klik menu aksi. Kita cari yang kelas 6, kenaikan kelas dari kelas 6. Ini kelas 6, ya. Bapak Ibu tinggal klik ini, langsung masuk, nanti naik ke kelas 7. Nih, klik yes, maka posisi yang kelas ini 6 ini bisa langsung naik ke kelas 7. Tetapi yang kurikulum merdeka, ya, sekali lagi, yang kurikulum merdeka itu nanti tidak otomatis langsung masuk ke kurikulum merdeka ketika pakai menu aksi. Jadi Bapak Ibu caranya gimana? Bapak Ibu harus membuat dulu yang kelas 7-nya kurikulum merdeka. Gimana caranya? Itu klik tambah, ya. Di sini pilih program layanan paket B untuk dari paket A, ya, paket A kelas 6 mau naik ke kelas 7 kurikulum merdeka ini. Tinggal klik di sini, pilih kelas 7. Karena saya kurikulum merdeka, maka di sininya sudah pilihannya kurikulum merdeka. Bagi yang kurikulum 2013 berarti tidak menjadi masalah. Mas Agi, di sini contoh nama rombanya MSG 7 Merdeka. Kita kasih tutornya, umpama lalu kita kasih ruang kelasnya, ya, lalu klik simpan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak buat dulu rombelnya, kita nanti akan kepuyangan harus mengerjakan lagi, mengeluarkan dulu peserta didiknya, lalu kita membuat juga sama-sama juga. Jadi mendingan dari awal aja kita buat untuk yang kelas 7 kurikulum merdeka, yang asalnya peserta didiknya naik dari peserta didik kelas 6 paket A, Bapak Ibu lebih baik bikin dulu rombel kelas 7 paket A, rombel kelas 7 paket B kurikulum merdeka. Kita klik simpan. Nah, lihat tadi mana yang Mas Agi Merdeka kelas 7 nih. SMG Mas Agi Merdeka kelas 7. Lalu tinggal pindahkan saja, klik anggota rombelnya. Nih, sudah ada. Tinggal masukkan saja. Seperti itu. Tinggal memasukkan saja peserta didik yang kelas 7 kurikulum merdeka. Nah, kalau yang kurikulum K13 tidak perlu seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik menu aksi, naikkan. Ya, tinggal klik menu aksi, lalu di sini ada kelas 6, naikkan. Ini kelas 6 paket A, naikkan, simpan dan tutup, naik kelas. Nanti tinggal ngerubah yang paket A menjadi paket B. Itu yang K13. Begitupun yang paket C-nya sama. Yang paket B dari kelas 9, dia sudah menyelesaikan kelas 9-nya. Apakah boleh diluluskan dulu atau di mapping langsung ke kelas 10? Boleh. Langsung naik ke kelas 10. Tetapi bagi yang memiliki, yang sudah terdaftar di kurikulum merdeka, Bapak Ibu harus membuat rombel kurikulum merdeka dulu, karena nanti akan terbaca invalid tidak memiliki kurikulum merdeka, ya. Akan terbaca invalid tidak memiliki kurikulum merdeka. Ya, jadi caranya gimana? Bapak Ibu tinggal klik tambah. Nah, ini sekali lagi jangan sampai salah memilih. Ini bukan paket CIPA atau bukan paket CIPS untuk kelas 10 ini. Bapak Ibu harus memilih paket C umum. Kalau belum punya paket C umum, Bapak Ibu bikin dulu. Lihat di tutorial saya sebelumnya, yaitu di menu sekolah. Lalu di sini pilih kelas 10. Lalu di sini pilih kurikulum merdeka. Di sini Mas Agi 10 Merdeka, seperti itu. Lalu gurunya, pilih gurunya, kelasnya pilih, lalu klik simpan. Setelah terdapat rombel Mas Agi kurikulum merdeka ini, yang ini, lalu tinggal masukkan peserta didiknya. Peserta didiknya tidak akan pernah tidak akan pernah salah, ya. Yang ada di sini berarti memang ini kelas ini. Di sini kan terbaca kelas 9. Jadi tinggal masukkan saja.
Seperti itu. Jadi sekali lagi boleh diluluskan dulu atau boleh langsung dinaikkan ke kelas 7 dan kelas 10. Kalau yang dari PAUD juga boleh langsung dinaikkan ke paket A kelas 1 ya. Nah, bagaimana kalau yang diluluskan dulu? Yang diluluskan dulu Bapak Ibu tinggal melihat cara meluluskannya bagaimana di video tutorial saya sebelumnya, bahwa meluluskan paket A dan paket B itu. Kemudian setelah diluluskan nanti Bapak Ibu tinggal tarik data ya. Selanjutnya setelah diluluskan peserta didiknya, Bapak Ibu tinggal masuk ke SP Data Dik, tinggal lakukan tarik data. Berarti tarik datanya dari data peserta didik yang sudah ada di Dapodik yang sudah kita luluskan. Sekarang ada fitur baru di sini, di aplikasi, klik aplikasi, lalu klik PD baru. Kita pilih tempat domisili sekolah kita, lalu kita pilih di sini PKBM. Contoh saya pakai PKBM Masagi. Maka di sini klik tampilkan kelulusannya. Nanti kalau sudah diluluskan yang paket B mungkin akan ada ke sini. Jadi Bapak Ibu tinggal tarik lagi. Tinggal tarik peserta didiknya. Contoh ini tinggal klik daftarkan. Ya, tinggal klik daftarkan. Sekali lagi, apakah harus diluluskan dulu atau bisa langsung naik kelas? Kedua-duanya bisa. Demikian sesi berbagi kali ini dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman operator PKBM dan SKB. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe video tutorial saya ini agar kita tetap bisa saling berbagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.